Perang Revolusi Pasca Kemerdekaan Indonesia di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 adalah pertempuran terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Di pertempuran ini, pihak Inggris kehilangan jenderal terbaiknya, yaitu Jenderal Malabi. Kali ini kita akan membahas siapa sih sosok pembakar semangat juang arek-arek Surabaya dalam menghadapi pasukan Belanda Inggris dengan pidatonya yang berapi-api itu. Sebelum lanjut video, yang belum subscribe channel Ozan Java, silahkan di subscribe dulu. Sutomo atau lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo merupakan seorang pahlawan yang dikenal karena peranannya dalam pertempuran 10 November 1945. Saat itu rakyat Surabaya berjuang melawan Belanda yang dibantu Inggris untuk merebut kembali Indonesia yang sudah merdeka. Sutomo mampu mengobarkan semangat para pejuang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sosoknya lekat sebagai seorang patriot yang selalu berani melawan penjajah. Beliau berjuang di jalur agitasi dan propaganda. Pidatonya berhasil mengobarkan semangat para pemuda dan santri agar berjibaku di medan laga Surabaya. Beliau juga berperan dalam pelucutan senjata Jepang, lalu mengirimkannya sebagian besar senjata itu ke Jakarta. Pidatonya berhasil mengobarkan semangat para pemuda dan santri agar berjibaku di medan laga Surabaya. Untuk lebih jelas dalam mengenal sosok pahlawan yang satu ini, mari kita simak bersama-sama penjelasan singkat mengenai riwayat dari Bung Tomo. Bung Tomo dilahirkan di Kampung Blauran, Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920 dengan nama Sutomo. Beliau merupakan anak sulung dari 6 bersaudara. Adiknya masing-masing bernama Sulastri, Suntari, Gatot Suprapto, Subastuti, dan Hartini. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijoyo, seorang priayi golongan menengah yang pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah, staf perusahaan swasta, asisten kantor pajak, hingga pegawai perusahaan ekspor-impor Belanda. Ayah Bung Tomo mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pengikut dari Pangeran Diponegoro yang dimakamkan di Malang. Ibu Sutomo bernama Subastita, seorang perempuan berdarah campuran Jawa Tengah dan Sunda, dan juga Madura, anak seorang distributor lokal mesin jahit Singer di wilayah Surabaya, yang sebelum pindah ke Surabaya pernah menjadi polisi Kota Praja dan anggota Sarekat Islam atau SI. Sutomo menikah dengan Sulistina, seorang bekas perawat Palang Merah Indonesia pada tanggal 19 Juni 1947. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak. Peran sentral perjuangan Bung Tomo dalam pertempuran 10 November 1945 dimulai dengan kedatangan Inggris dan Belanda pada 20 Oktober 1945. Pasukan yang tergabung dalam RAPWI merupakan bagian dari pasukan sekutu yang memenangkan Perang Asia Timur Raya atas Jepang. Tujuan dari RAPWI adalah melakukan bantuan rehabilitasi tawanan perang dan adanya interniran dalam melucuti senjata tentara Jepang. Pasukan sekutu sebelumnya sudah mendarat di Jakarta pada tanggal 15 September 1945 atau kurang dari sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedatangan pasukan sekutu ke Surabaya membuat suasana kota menjadi sangat tegang. Mulai terjadi gesekan dengan kaum pemuda dan pejuang yang bertekad mempertahankan kemerdekaan RI, termasuk insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945. Insiden tersebut memicu polemik lanjutan. Pada 27 Oktober 1945, tentara Inggris mulai menduduki gedung pemerintahan di Surabaya, sehingga terjadilah rangkaian konflik selama beberapa hari. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno datang ke Surabaya untuk menghentikan pertempuran. Kehadiran Bung Karno menghasilkan kesepakatan gencatan senjata antara sekutu dan para pejuang di Surabaya pada tanggal 30 Oktober 1945.
Namun, ternyata terjadi insiden pada hari yang sama dan menyebabkan komandan pasukan sekutu di Jawa Timur yakni Brigadir Jenderal Aubertin Malabi tewas. Posisi Malabi kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal Robert Mansek dari Komandan Divisi 5 Inggris. Pada tanggal 9 November 1945, Mansek mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Isi dari ultimatum tersebut antara lain, seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. Seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada pihak Inggris. Kemudian, para pemimpin Indonesia di Surabaya harus bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Namun, peringatan itu tidak disambut baik oleh para pejuang dan segenap lapisan masyarakat. Keesokan harinya, tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi, tidak ada seorang pun dari pihak Indonesia yang datang untuk menyerahkan diri. Hal tersebut tentunya menyulut amarah dari pihak sekutu, yakni yang kemudian membombardir Surabaya. Perang besar tidak dapat dihindari yang dikenal dengan Pertempuran 10 November 1945. Kota Surabaya hancur, dibombardir oleh pasukan gabungan Inggris dan juga Belanda. Korban jiwa pun berjatuhan. Namun, pertempuran tersebut dikenang sebagai simbol perlawanan rakyat Indonesia melawan pendudukan pasukan asing. Peristiwa inilah yang menjadi tanggal diperingatinya Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Pertempuran Surabaya yang berlangsung sejak akhir Oktober hingga akhir November 1945 tidak diragukan lagi merupakan salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Pertempuran itu melibatkan gabungan antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan milisi rakyat di satu sisi dan pasukan Inggris dan Gurkha di sisi lainnya. Salah satu elemen penting di balik kegigihan para pejuang dan masyarakat Surabaya dalam bertahan adalah kuatnya semangat dan keyakinan mereka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini dibentuk oleh mereka yang mampu mengajak dan memobilisasi massa. Peran para pemimpin perjuangan rakyat di Surabaya dapat dilihat melalui pidato-pidatonya yang sangat persuasif untuk menggerakkan massa. Dari pihak pemerintah RI di Surabaya ada Residen Sudirman dan Gubernur Suryo. Sedangkan dari tengah masyarakat muncul satu sosok sentral, yakni seorang mantan jurnalis bernama Sutomo yang akrab disapa dengan sebutan Bung Tomo. Banyak masyarakat yang percaya bahwa pertempuran 10 November 1945 adalah ikon revolusi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Bung Tomo adalah ikon dari pertempuran 10 November 1945. Allahu Akbar, merdeka adalah kata-kata penutup pidatonya yang masih sering dikenang orang sampai sekarang. Para pemuda Indonesia yang bekerja di radio Jepang yang berada di Surabaya mengambil alih fasilitas radio tidak lama setelah kemerdekaan diproklamasikan. Salah satu kelompok yang berpartisipasi adalah Pimpinan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau PPRI yang dipimpin oleh Bung Tomo. PPRI pada waktu itu menyiarkan tuntutan kita, rakyat Indonesia, terutama untuk melaksanakan perdamaian dunia yang kini sedang diganggu oleh sekutu dan komplotannya. PPRI mempunyai sebuah pemancar revolusi yang dinamai Radio Pemberontakan. PPRI juga meminta sokongan dari dunia internasional untuk menjangkau audiens asing. PPRI meminta masyarakat Indonesia yang berbahasa asing mendaftar menjadi anggota PPRI. Siaran radio Pemberontakan Bung Tomo menjangkau hingga ke luar Indonesia, termasuk Thailand dan juga Australia. Siaran-siaran ini berhasil mendorong dunia internasional untuk menekan Belanda dan Inggris untuk mengendurkan serangannya, bahkan mendatangkan berbagai bentuk bantuan bagi rakyat Surabaya. Pemuda dan juga santri merupakan salah satu target utama Bung Tomo. Ketika pertempuran Surabaya pecah, beliau meminta agar para pemuda Surabaya tidak meninggalkan kota Surabaya. Beliau juga meminta tambahan pasukan untuk Surabaya. Permintaannya pun terjawab karena tak lama berselang markas besar TKR di Yogyakarta mengirim seorang komandan.
dan lebih dari 20 kadet untuk membantu para pejuang di Surabaya. Kadet adalah siswa calon perwira sekolah militer ya. Radio pemberontakan Bung Tomo juga meminta dukungan medis untuk para korban pertempuran Surabaya. Seruan di udara ini disambut para simpatisan Republik lainnya dalam bentuk ratusan perawat yang datang dengan sukarela dan sejumlah dokter. Demikian pula ketika penyiarnya meminta disuplai dengan makanan, dalam waktu singkat datanglah bantuan makanan. Bung Tomo berhasil mempersuasi massa lantaran beliau paham cara mengajak masyarakat Surabaya berpartisipasi dalam pertempuran. Sikap egaliternya atau kepemimpinan tanpa hierarki, retorika khas Surabaya dan seruan takbirnya mampu menangkap aspirasi dan semangat massa, khususnya pemuda, kelompok Islam dan juga kalangan bawah. Tidak mengherankan jika dalam pertempuran 10 November 1945 itu juga dikenal dengan julukan Jihad fi Sabilillah. Semangat juang rakyat Indonesia telah menggelora dengan adanya pidato yang menggelegar dari Bung Tomo waktu itu. Selain pekik merdeka, penutup pidatonya adalah takbir, Allahu Akbar. Hal itu menunjukkan bahwasanya beliau memandang perang tersebut memiliki makna spiritual dan juga sebagai media untuk menarik atensi kalangan muslim seantero Jawa Timur. Pekikan takbir juga mengangkat mentalitas para juang, bahwasanya Allah itu maha besar dan musuh itu sangat kecil. Bung Tomo memang bukan tentara yang memanggul senjata guna melawan musuh, namun sumbangan terbesarnya kepada Indonesia selama pertempuran di Surabaya justru lebih terlihat sebagai propagandis di studio radionya dibandingkan dengan dia berperang di jalan. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1956, Bung Tomo masuk dalam kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap sebagai Menteri Negara Urusan bekas pejuang bersenjata atau veteran. Merangkap Menteri Sosial, Bung Tomo kemudian menjadi anggota konstituante mewakili Partai Rakyat Indonesia sejak 1956. Beliau menjadi wakil rakyat hingga badan tersebut dibubarkan Soekarno lewat dekret Presiden 1959. Sutomo memprotes keras kebijakan Soekarno tersebut, termasuk membawanya ke pengadilan meskipun akhirnya kalah. Akibatnya, perlahan beliau menarik diri dari dunia politik dan pemerintahan. Pada awal Orde Baru, Bung Tomo kembali muncul sebagai tokoh yang awalnya mendukung Soeharto. Namun, sejak awal 1970-an, beliau mulai banyak mengkritik program-program dari Soeharto, termasuk salah satunya proyek pembangunan Taman Mini Indonesia atau TMII. Akhirnya dia ditangkap dan dipenjara selama setahun pada 11 April 1978 atas tuduhan melakukan aksi subversif. Setelah keluar dari penjara, Bung Tomo tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal kepada pemerintah dan memilih memanfaatkan waktu bersama keluarga untuk mendidik kelima anaknya. Pada 7 Oktober 1981, Bung Tomo meninggal dunia di Padang Arafah ketika menjalankan ibadah haji. Berbeda halnya dengan tradisi memakamkan jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci. Jenazah Bung Tomo dibawa pulang ke tanah air. Sesuai dengan wasiatnya, Bung Tomo tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan seperti halnya tokoh-tokoh yang lain, melainkan ditempatkan di Pemakaman Umum Ngagel, Surabaya. Nama Bung Tomo lantas secara resmi dikukuhkan menjadi pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2008 di Istana Merdeka. Saat itu istrinya yang menerima langsung surat keputusan bernomor 041-T-tahun 2008 yang diserahkan langsung oleh Presiden Indonesia kala itu, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Bung Tomo sekaligus mengakhiri polemik berkepanjangan yang sempat muncul saat itu. Angkatan ini didasari oleh desakan dari berbagai pihak. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai riwayat hidup dan perjuangan Bung Tomo, seorang pahlawan nasional. Jangan lupa di-share video ini dan di-subscribe channel Ozan Java.